Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitria dengan NIM H0525328 dari kelas PGSDC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampuh oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai dalam pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai materi tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, teman-teman semua, coba kita pikir, ketika kita mendengar ilmu sosial, kita mungkin berpikir tentang manusia atau masyarakat. Nah, betul banget teman-teman. Karena pada pengertian ilmu-ilmu sosial membahas tentang manusia. Jadi, ilmu-ilmu sosial merupakan kumpulan disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan budaya. Objek utama ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitas sosialnya, termasuk perilaku interaksi, kebudayaan, struktur, serta dinamika masyarakat. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang berfokus pada gejala fisik, ilmu sosial lebih menekankan pada fenomena sosial yang seringkali bersifat kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, ilmu sosial berkembang untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, konflik, perubahan budaya, hingga globalisasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri ilmu sosial. Yang pertama, objek kajiannya adalah manusia. Ilmu sosial mempelajari perilaku manusia dalam hubungan sosialnya, seperti cara hidup, interaksi, dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, bersifat empiris. Ilmu sosial didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan atau pengalaman nyata, bukan hanya teori atau pendapat semata. Yang ketiga, bersifat non-etis atau tidak menilai baik atau buruknya. Ilmu sosial berusaha menjelaskan dan memahami suatu fenomena sosial, bukan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Yang keempat, bersifat dinamis. Karena masyarakat terus berubah, ilmu sosial juga berkembang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Yang kelima, bersifat analitis dan kritis. Ilmu sosial menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan kritis untuk menemukan penyebab serta dampaknya. Yang keenam, menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, bersifat interdisipliner. Ilmu sosial saling berkaitan dengan ilmu lain seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan politik. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu sosial. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi mempelajari hubungan dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Kedua, ekonomi. Ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, geografi. Geografi mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan dan ruang di permukaan bumi. Yang keempat, sejarah. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami kehidupan masa kini. Yang kelima, antropologi. Antropologi mempelajari kebudayaan, adat istiadat, dan perkembangan manusia.
Yang keenam, ilmu politik. Ilmu politik mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan sistem politik. Yang ketujuh, psikologi. Psikologi mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Kedelapan, hukum. Hukum mempelajari tentang peraturan dan kaidah sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, adapun hubungan cabang-cabang ilmu sosial. Setiap cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, antropologi, politik, psikologi, dan hukum memiliki fokus kajian yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memahami kehidupan manusia. Ilmu-ilmu sosial sama-sama mempelajari manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana mereka berinteraksi, memenuhi kebutuhan, membentuk budaya, serta mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar cabang ilmu-ilmu sosial bersifat saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan manusia dan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Adapun pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran di sekolah yang dirancang dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial. Jika ilmu-ilmu sosial bersifat akademis dan mendalam, maka IPS adalah bentuk sederhana dan terapan dari ilmu-ilmu sosial agar lebih mudah dipahami siswa. IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi mendidik siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik, keterampilan yang berpikir kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan demikian, IPS tidak semata-mata sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter sosial dan kewarganegaraan. Adapun tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang masyarakat agar siswa mengenal lingkungannya secara lebih baik. Yang kedua, menanamkan sikap sosial positif seperti kerjasama, kepedulian, toleransi, dan empati. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam melihat fenomena sosial. Yang keempat, membekali siswa dengan pengetahuan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, melatih keterampilan sosial agar siswa dapat berperan aktif dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, pada pembahasan terakhir, adapun ruang lingkup IPS. Secara keseluruhan, ruang lingkup pendidikan IPS mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hubungan manusia dengan lingkungan, waktu dan perubahan, sistem sosial dan budaya, serta kegiatan ekonomi. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat memahami kehidupan sosialnya, menghargai perbedaan, dan berperan aktif sebagai warga masyarakat yang baik. Demikianlah penjelasan tentang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang kehidupan sosial manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.